Maka dari itu sebelum itu dengan pembacaan doa maulid, yuk kita minta ya nasihat dari beliau guru kita Habib Hussein bin Ahmad Assegaf yang insya Allah mudah-mudahan ya sekali lagi kita pasang telinga, kita buka hati kita, apa yang beliau nanti akan sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat kita insya Allah. Dan mudah-mudahan malam hari ini malam yang yang sejuk, yang dingin, dan insya Allah disejuki lagi dengan ilmu-ilmu yang nanti akan beliau sampaikan. Kepada beliau waktu dan sempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad, kurus salatu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah la ni'matillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasyari wa madadikal jari wa jumani bi fiklatwari wa ala alihi wa sahbihi an rabbi sahli sadri wa yassir li amri khalq qudata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Nah, sama-sama kita hormati, kita cintai guru kita bersama Murabi Arwahana Alus Ahmad Said dan para ketua majelis Darus Salihin. Kita doain semua biar sehat afiat, berkah selamat, qabul hajat dunia akhirat bijahi Nabi Muhammad, amin amin ya rabbal. Ini tempat tumben jauh nih Ustaz. Tapi tadi dalam perjalanan tuh enak, adem, dingin. Makanya jarang-jarang pakai jaket nih, pakai jaket. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak lain tidak bukan tujuannya untuk datang ke majelis taklim, majelis silaturahim. Buat apa sih kita menyambung silaturahim? Kalau kita menyambung silaturahim antara sama muslim, itu dapat membuka yang pertama, itu membuka jalan rezeki buat kita. Betul apa enggak? Kenapa bisa ngebuka? Karena yang pertama kita kenal sama orang. Entah kita bisa kenal dengan itu orang, kita bakal dapat rezeki apa? Rezeki nggak selalu tentang duit, nggak selalu tentang uang. Bisa dari tentang kita hadir majelis taklim, kita nyambung silaturahim, itu masuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita walaupun jauh tempatnya, ada yang dari Gunung Sahari ya Sate, Tanjung Priuk, di tempat jatuhnya kaki gunung Pak, kaki gunung bukan? Tujuannya buat menyambung tali silaturahim antara sesama muslim. Karena Nabi Muhammad SAW ngelarang umatnya sesama muslim bermusuhan. Betul enggak? Kenapa bisa sesama muslim bermusuhan? Karena tidak ada ikatan tali silaturahim. Makanya kita sama orang mau kita diajarin aja, mau bukan sesama Islam, sambung silaturahim. Apalagi yang saudara satu Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya selain kita hadir majelis taklim, kita hadir, kita nuntut ilmu, kita sambung silaturahim. Dengan kita kenal orang baru, kita berteman dengan orang baru, itu insya Allah menambah rezeki kita, menambah apa yang Allah kasih dari jalan silaturahim. Apalagi ini kita majelisnya majelis taklim, menuntut ilmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban kita menuntut ilmu. Orang kalau nggak menuntut ilmu, nggak tahu itu apa keberkahan silaturahim. Makanya datang majelis taklim, kita menuntut ilmu biar tahu apa itu silaturahim. Betul enggak? Mau cuacanya hujan, dingin, panas, segala macam. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala wa rasulih, pasti bakalan nyampe. Betul enggak?
Mau jauh-jauh tempatnya pasti bakal nyampe. Apalagi dalam baca maulid, baca ratib, zikir pada Allah. Kebiasaan kita, istiqomah kita setiap bulan membaca zikir pada Allah, baca riwayat Nabi Muhammad SAW. Kita bertemu dengan ini, dengan orang ini, orang itu, kita bertemu. Itu menyambung, menambah tali silaturahim kita antara itu orang. Shallu ala Muhammad, shallu ala Muhammad. Makanya nggak rugi orang datang majelis taklim. Kagak rugi. Nanti perhitungannya bukan di dunia, di akhirat. Berapa banyak orang yang nggak bisa hadir majelis taklim, yang di ini malam minggu. Berapa banyak orang yang berlaku maksiat di luar. Berapa banyak yang ngelakuin maksiat di malam minggu. Tapi kita alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di majelis taklim dengan kita niat menjauhi maksiat tersebut. Berarti Allah ngizinin kita, betul apa enggak? Sama kayak kita misalnya, kita ada orang begadang tengah malam. Begadang tengah malam itu yang bisa dilakuin banyak apa kagak? Banyak. Ada yang berbuat maksiat, ada yang sholat tahajud. Walaupun kita nggak ikut sholat tahajud, tapi kita nggak ikut berbuat maksiat, kita ada di tengah-tengah, itu kita kudu bersyukur. Betul gak? Karena kita seenggaknya kita udah dijauhin dari maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur, itu nikmat yang besar. Kita bisa menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita itu lebih afdol, lebih utama, kita ngejauhin maksiat daripada berbuat taat. Lebih afdol kita ngejauhin maksiat daripada berbuat taat. Tapi jangan mentang-mentang lebih afdol ngejauhin maksiat kagak pernah taat. Nggak boleh kayak gitu juga, pelan-pelan. Minimal yang wajib dulu. Yang wajib sholat 5 waktunya, puasanya, zakatnya dijalanin, baru kita pelan-pelan kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah gitu. Ibadah sunnah sholat rawatib gitu, ditambahin pelan-pelan. Yang penting ada nih niat. Yang penting niat. Kalau nggak niat mah nggak bakal jalan. Betul apa enggak? Maka kita jangan capek. Kita jangan capek berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mah wajar, manusiawi. Tapi jangan pernah capek, jangan pernah bosan. Karena semua bakal balik ke diri kita. Semua bakal balik lagi ke diri kita. Dengan kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan Nabi Muhammad SAW, semua bakal balik ke diri kita. Dari dulu Allah Subhanahu wa taala, kita ada di jalan Allah, kita menyembah Allah, tidak menambah kemuliaan Allah, tidak menambah keagungan Allah. Tapi apa? Orang yang berada di jalan Allah, orang yang menyembah Allah, itu akan bertambah mulia karena perbuatannya itu. Shallu ala Muhammad. Maka kita bersyukur nih, walaupun sebulan sekali, seminggu sekali, kita masih bisa hadir majelis taklim, kita bisa masih menyambung ukhuwah Islamiyah kita, hubungan antar sesama muslim kita. Mau yang di jauh, mau yang dekat, kita sambung. Karena kita butuh relasi, kita butuh hubungan. Di dunia kita butuh hubungan, apalagi di akhirat. Contohnya sama kayak orang nyari kerjaan misalnya. Orang nyari kerjaan, kalau dapat orang dalam, info dari orang dalam, lebih cepat apa enggak? Lebih cepat masuknya. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Akhirat siapa sih orang dalamnya buat masuk surga? Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya deketin Nabi Muhammad SAW. Lewat apa? Kita ikutin Nabi Muhammad SAW. Kita ikutin guru-guru kita. Kita ikutin para habaib kita, salafun saleh kita. Kita ikutin untuk berada di jalan barigahnya. Biar nanti kita insya Allah nanti dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Lewat apa? Lewat salawat yang kita baca. Lewat majlis taklim yang kita menuntut ilmu dengan niat menuntut ilmu Nabi Muhammad SAW. Niat kita semua buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Makanya nggak rugi orang hadir majlis taklim. Mau capek, mau bosan, mau pusing, mau puyeng, kagak rugi. Nanti di sini mah belum tempatnya. Dunia bukan tempatnya istirahat. Nanti istirahatnya di sono, di akhirat. Kalau orang bilang, orang hidup itu bilang dunia nyata, akhirat itu cerita. Tapi nanti kita nggak tahu kalau udah di akhirat. Dunia hanya cerita, akhirat itu yang nyata. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka kita hidup di dunia itu untuk ngebekalin diri kita buat perjalanan kita nanti di akhirat. Perjalanan masih panjang, bekalnya kudu banyak, betul bakal gak? Ntar di sono nggak ada bekalnya mah, emang bisa minta sama orang? Nggak bisa minta sama orang. Kita kudu bekalin diri kita dengan apa? Kita perbuatin amal-amal baik kita, amal-amal yang kita niatin buat diri kita. Lillahi ta'ala wa rasulih. Biar apa nanti di akhirat, di alam kubur kita, di akhirat kita nggak rugi, kita nggak capek. Dengan apa? Kita ngejalanin ibadah-ibadah wajib kita hadir majlis taklim, kita menemu silaturahim. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ini cuacanya emang dingin di sini nih. Tapi orang pada kuatnya pakai kipas angin nih. Cuacanya nggak kayak di Depok saat. Iya. Jadi bawaannya ngantuk aja. Tapi masih alhamdulillah kita masih bisa hadir majelis taklim. Alhamdulillah kita tahan ngantuknya. Kita hadir majelis taklim alhamdulillah. Walaupun di sini jam berapa? Jam 10 ya deh. Setengah 11 jam-jamnya tidur, cuaca adem begini. Ini cocoknya masuk kamar pakai selimut rebahan. Betul apa enggak? Cocoknya begitu. Tapi ini alhamdulillah kita bersyukur, kita majlis taklim, kita hadir majlis taklim. Kita sambung silaturahim kita. Kita perkuat lagi ukhuwah Islamiyah kita. Dengan apa? Dengan nih kita sering-sering begini. Biar apa? Biar kita nggak gampang dipecah belah, nggak gampang diadu domba. Karena nanti kata Nabi Muhammad SAW, di akhir zaman umat Islam akan terbagi golongannya menjadi 70. Jadi banyak. Sekarang contohnya udah banyak aliran-aliran Islam yang beda. Kita majlis taklim dibilang bid'ah, salawat bid'ah, begini bid'ah. Dengan dasarnya sunnah, hadisnya dalilnya begini. Itulah kenapa, karena begitu, karena tidak menyambung silaturahim. Kalau kita gampang dipecah belah sama orang luar Islam, begitu jadinya. Makanya kita harus ikat lagi tali silaturahim kita kuatin lagi. Jangan mau gampang diadu domba, jangan mau dinamimah sama orang lain. Kita kuatin lagi dengan majlis taklim. Orang mau ngomong apa, jangan dengerin. Kita ikutin apa yang udah guru kita bilang. Kita ikutin apa yang guru kita perintahin. Karena guru kita dapat lagi dari gurunya. Gurunya dapat dari gurunya. Terus sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Jadi yang begini ini bukan nggak ada dalilnya.
Yang begini ada dalilnya. Dengan Al-Quran sendiri Allah yang ngomong, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai orang beriman, kita diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk bersalat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang ngomong apa, jangan dengerin. Jangan dengar. Karena orang bisa ngadu domba itu awal dari hati. Dengan apa? Dengan dia benci sama orang itu, dia bakal ngadu domba orang itu. Sama Islam jangan mau dibenturin. Jangan mau. Selama kita ada di jalan yang benar, kita tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, terus maju. Jangan bosan, jangan capek. Itu semua buat Allah, lillahi ta'ala wa rasulih, dan bakal balik lagi ke diri kita. Amin amin ya rabbal. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Hadza minni, fa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.